The Gunners telah memenangkan perlombaan. Dengan klub London Utara tersebut diperkirakan akan membayar 45 juta euro, 38 juta euro atau 49 juta euro, termasuk biaya tambahan untuk jasa Calafiori. Di permukaan, mungkin terlihat aneh bahwa Arsenal memilih untuk memperkuat lini pertahanan sebagai prioritas musim panas ini. Akankah Calafiori menjadi jawaban memecahkan permasalahan The Gunners? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bintang baru Italia dari Euro 2024 memiliki semua kualitas dan layak menjadi pemain andalan The Gunners untuk mengejar gelar Liga Premier Inggris. Tidak banyak yang diharapkan dari Italia menuju Euro 2024 dan untuk sebagian besar, mereka cukup sesuai dengan harapan tertatih-tatih di babak penyisihan grup sebelum dikalahkan oleh Swiss di babak 16 besar. Namun meskipun Azzurri tidak menawarkan banyak hal yang dapat membuat para penggemarnya bersemangat, kemunculan seorang pemain bertahan muda telah memastikan mereka tetap menjadi perbincangan di awal turnamen. Hanya 6 hari setelah tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di level senior dalam laga persahabatan melawan Bosnia and Herzegovina, Riccardo Calafiori dipercaya oleh Luciano Spalletti untuk tampil sebagai starter di laga pembuka Euro melawan Albania. Saat laga berakhir, ia menjadi bahan pembicaraan semua orang. Dengan penampilan ala Paolo Maldini dengan rambut yang menari-nari tertiup angin, pemain berusia 22 tahun ini tidak menunjukkan tanda-tanda kegugupan, membantu Italia bangkit dari kesalahan di awal pertandingan untuk mengamankan kemenangan 2-1. Beroperasi sebagai bek tengah sisi kiri bersama Alessandro Bastoni, duo ini memberikan harapan yang sangat dibutuhkan untuk era pasca Giorgio Chiellini Leonardo Bonucci, dengan Calafiori yang mendominasi di udara dan di lapangan, sementara hampir tidak pernah salah mengumpan dan mendorong timnya maju dari belakang. Dia sangat senang usai laga. Penampilan ini menjadi awal yang baik untuk Euro yang positif secara personal, dengan Calafiori kini berada di ambang kepindahan ke Premier League. Nasib baik ini cukup luar biasa, mengingat semua rintangan yang harus dilalui oleh sang pemain muda di awal karirnya. Rute yang tidak biasa ke puncak. Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2018, ketika Calafiori sedang membangun reputasi sebagai salah satu pemain dengan prospek paling cemerlang di sepak bola Italia, ia mengalami cedera lutut yang membuat karirnya berada di ujung tanduk. Di kemudian hari, Edin Dzeko memberikan penghormatan kepada sang remaja setelah mencetak hat-trick Liga Champions perdananya melawan Viktoria Plzen. Dengan mengangkat jersey bertuliskan nama rekan setimnya di klub, Calafiori kemudian membuka diri tentang dampak mental yang ditimbulkan oleh cedera tersebut pada tahap krusial dalam perkembangannya. Perjalanan itu jelas merupakan hal tersulit yang saya hadapi. Saya memiliki lutut yang ukurannya 3 kali lipat lebih besar dari lutut lainnya. Saya mengalami demam dan merasa tidak percaya diri, katanya kepada Roma TV. Setelah menjalani masa rehabilitasi yang menyakitkan, ia berhasil kembali ke lapangan dan diberi debut di tim utama oleh Paulo Fonseca pada Desember 2020. Namun, karirnya di Roma pada dasarnya akan berakhir dengan kedatangan Jose Mourinho pada awal musim 2021-2022. Selama musim itu, ia hanya diberi kesempatan tampil sebanyak 9 kali, terutama di Liga Eropa, sebelum akhirnya dipinjamkan ke Genoa pada Januari. Calafiori dengan berani mengambil keputusan untuk meninggalkan klub masa kecilnya pada musim panas berikutnya, bergabung dengan Basel. Di sana, ia mendapatkan kesempatan bermain di tim utama yang ia idam-idamkan. Namun itu bukanlah musim yang baik bagi raksasa Swiss tersebut, yang finish di peringkat kelima di Liga dan tersingkir di semifinal Europa Conference League. Menemukan rumah. Hal itu tidak menghentikan langkah Bologna untuk membawa Calafiori kembali ke Serie A pada musim panas lalu. Keputusan tersebut terbukti menjadi keputusan yang menginspirasi semua pihak. Sejak awal, sang pelatih yang memiliki reputasi tinggi, Thiago Motta, telah menggariskan rencana yang jelas untuk Calafiori. Setelah sebelumnya lebih sering dimainkan sebagai bek kiri,
Mota ingin memindahkannya ke jantung pertahanan. Dengan pergantian posisi tersebut membuka potensi penuh dari sang pemain. Semuanya berawal dari kebebasan yang diberikan pelatih kepada saya. Mota langsung melihat saya sebagai seorang bek tengah, ujar Calafiori. Saya belajar banyak darinya. Inilah filosofinya, bahwa Anda harus menyerang ruang kosong tak peduli siapapun yang masuk, bermain tanpa rasa takut dan mengekspresikan diri Anda. Penampilan Calafiori menjadi kunci dalam musim terbaik Bologna pada era modern, dengan Mota membawa mereka finish di peringkat 5, cukup untuk bermain di Liga Champions. Dan jika orang-orang belum memperhatikan sang pemain bertahan, mereka pasti akan mengincarnya usai Euro. Setelah debut kompetitif yang luar biasa melawan Albania, legenda Italia Gianluca Zambrotta termasuk di antara mereka yang memuji Calafiori. Dia memainkan permainan yang luar biasa, seperti seluruh tim dalam 60 menit pertama, katanya di Milan Football Week. Dia bermain dengan kepribadian tanpa rasa takut. Dia menunjukkan beberapa hal indah kemarin. Ya, dia mungkin mencetak gol bunuh diri saat melawan Spanyol pada pertandingan berikutnya. Namun pada saat Italia telah keluar dari kompetisi, reputasi Calafiori telah meledak. Dengan Arsenal, Chelsea, dan sederet klub papan atas Eropa disebut-sebut tertarik. Bisakah Calafiori memenuhi ekspektasi? Jadi, dapatkah Calafiori memenuhi persyaratan kompleks Arteta? Secara fisik, ia tampaknya memenuhi semua kriteria. Dengan tinggi badan lebih dari 6 kaki, ia sangat dominan di udara. Dengan hanya 4 pemain yang memenangkan persentase duel udara yang lebih tinggi di Serie A musim lalu. Ia juga merupakan pemain bertahan yang aktif, menikmati kontak fisik dan tidak takut untuk turun ke lapangan untuk merebut bola kembali. Ia terkadang dapat melakukan kesalahan dalam melakukan duel, namun melewatinya merupakan tugas yang tidak mudah. Dengan Calafiori mampu merampas sekitar 70% dari para pemain lawan yang ia hadapi di Serie A musim lalu. Hal tersebut cukup mengesankan. Begitu juga dengan kemampuannya dalam penguasaan bola. Calafiori mendapatkan banyak pengagum karena keberaniannya untuk menyerang dari lini belakang di Euro. Dan hal ini telah menjadi salah satu ciri khasnya selama beberapa waktu. Ia juga seorang pengumpan yang solid, jika tidak spektakuler, yang mampu melepaskan umpan-umpan panjang dan diagonal. Hal tersebut akan membuatnya populer bersama Saka dan Kai Havertz musim ini.